Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan pengenalan huruf tangan. Yang pertama itu sel 1 install library, yaitu memperbarui dan menginstal library Protobuf versi 6 31.1 transfer flow metadata dan transfer flow dataset secara tenaga atau tanpa memunculkan log panjang. Sel 2 import library, import modul utama flash flow untuk membangun dan melatih model machine learning atau deep learning. Selanjutnya mengimport transfer dataset untuk mengakses berbagai kumpulan data siap pakai. Selanjutnya mengimpor submodul crash untuk menyusun arsitektur jaringan saras atau layers dan model. Selanjutnya mengimpor NumPy untuk mengolah array multidimensi dan komputasi numerik yang efisien. Selanjutnya mengimpor MapLotlib untuk membuat visual data, grafik atau menampilkan gambar. Mengimpor modul bawaan Python untuk memanipulasi string, misal mengambil daftar atau alfabet. Menginstal library pil atau pillow untuk membuka atau memanipulasi dan menyiapkan berbagai format file gambar. Selanjutnya menginstal library khusus Google Colab untuk mengunggah atau mengunduh file langsung dari browser. Selanjutnya menginstal atau metrik evaluasi script untuk membuat laporan klasifikasi dan metrik kebingungan atau confusion metric yang dijelaskan sebagai berikut. Yang ke sel 3 yaitu load dataset MNIST letters untuk mengunduh berbagai dataset MNIST letters menjadi data train 90%, data validasi 10%, dan dataset unsupervised yaitu benar mengembalikan data dalam format pasang atau gambar label. Untuk with info yaitu juga benar juga mengembalikan metadata informasi lengkap mengenai dataset tersebut. Untuk menampilkan informasi detail metadata dari dataset MNIST yang telah dimuat seperti jumlah sampel, bentuk gambar, dan jumlah kelas. Berikut data runningan dari ketiga. Untuk sel 4 yaitu cetak rental label. MNIST Letter biasanya memakai label 1 sampai 26. Jadi nanti dikonversi ke 0 sampai 25. Mengambil semua label dari data train lalu menyusuri redress untuk menemukan nilai label terkecil atau minimum. Mengambil semua label dari data train lalu menyusurinya untuk reduce menemukan nilai label terbesar atau maksimum. Menyimpan nilai minimum sebagai offset atau jarak pergeseran indeks dan menghitung total jumlah kelas atau kategori huruf. Menampilkan hasil pengecekan label minimum, label maksimum, dan total kelas ke layar. Membuat daftar nama kelas berupa huruf kapital dari A sampai Z menggunakan modul string. Untuk sel kelima yaitu processing dataset. Menentukan ukuran batch atau jumlah sampel yang diproses bersama dalam satu iterasi sebesar 128. Menggunakan fitur alokasi otomatis dari TransFlow untuk mengoptimalkan pengguna CPU saat memproses data. Fungsi untuk memproses setiap gambar dan label agar siap dimasukkan ke dalam model AI. DFDS menjelaskan bahwa orientasi asli image perlu ditranspose agar lebih mudah dibaca manusia atau memutar posisi baris dan kolom gambar. Normalisasi nilai piksel gambar dari rentang 0 sampai 255 menjadi 1 sampai 0 sampai 1 agar model lebih cepat belajar. Mengubah target lebih huruf, misal dari 1 sampai 26 menjadi 0 sampai 25 agar sesuai dengan indeks array Python yang dimulai dari 0. Memproses data training, terapkan fungsi prapromosan acak urutan, shuffle kelompok ke dalam batch dan siapkan data berikut di memori atau perfect. Untuk memproses data validasi, terapkan prapromosan kekelompokan ke dalam batch dengan gunaan perfect atau tanpa diajak. Memproses data testing langkah sama dengan data validasi untuk digunakan saat evaluasi akhir model. Untuk yang sel 6, tampilkan beberapa contoh gambar. Mengatur ukuran jendela plot atau lebar 10 inci dari tinggi 4 inci untuk menampilkan galeri gambar. Mengambil satu batch pertama dari data set training berisi gambar dan label yang sudah diprocessing. Untuk melakukan perulangan sebanyak 10 kali untuk menampilkan 10 gambar pertama dari batch tersebut. Pertama, membuat susunan tata letak grid gambar sebesar 2 baris dan 5 kolom. Menampilkan gambar dalam skala abu-abu atau gray
dan menghapus dimensi saluran warna yang tidak diperlukan. Memberikan judul di atas gambar berupa huruf kapital A sampai Z sesuai dengan label aslinya. Menghilangkan garis pembatas dan angka koordinat sumbu X dan Y agar tampilan gambar bersih. Mengatur jarak gambar secara otomatis agar rapi dan tidak saling tumpah tindih. Memunculkan plot grafis. Plot grafik berisi 10 contoh gambar huruf tersebut ke layar seperti huruf di bawah yang sudah terjadi. Untuk sel 7, membuat model CNN. Inisialisasi model squirtle atau arsitektur jaringan saraf yang berurutan dari input hingga output. Menentukan dimensi input gambar yaitu 28x28 pixel dengan satu channel warna atau skala seperti abu-abu atau grayscale. Blok CNN1, interaksi fitur dasar gambar dengan 32 filter berukuran 3x3 yang menyatabilkan dan mempercepat proses latihan jaringan. Untuk memperkecil ukuran gambar menjadi setengah untuk mengurangi beban komputasi. Untuk blok CNN2, ekstraksi fitur yang lebih kompleks dengan 64 filter berukuran 3x3. Untuk blok CNN3, ekstraksi fitur yang mendalam dengan 128 filter berukuran 3x3. Mengubah matriks fitur 2D dari layar sebelumnya menjadi 3D tunggal atau perataan. Full koneksi layar dengan 128 neuron untuk mengombinasikan fitur yang sudah diinteraksi. Mengabaikan 40% neuron secara acak selama latihan untuk mencegah model menghafal data atau overthink. Layar output dengan jumlah neuron sesuai total kelas yaitu 26 menghasilkan probabilitas tebakan untuk setiap huruf. Untuk mengonfigurasi proses pembelajaran model atau menentukan pengoptimalan fungsi, kerugian, dan tolak ukur akurasi. Algoritma kontrol adaptif yang cerdas memperbarui bobot model. Fungsi error yang tepat untuk klasifikasi multi-kelas dengan label bilangan bulat. Menampilkan tingkat akurasi prediksi selama proses training. Untuk menampilkan ringkasan arsitektur model 1 untuk model beserta jumlah parameter atau bobot yang sudah dilatih seperti gambar di bawah. Dari sel ke-8 yaitu training model, menyiapkan fungsi pengawas atau callbacks otomatis selama proses pelatihan berlangsung, menghentikan pelatihan lebih awal atau early stopping jika akurasi data validasi tidak meningkatkan selama 3 epochs berturut-turut, dan mengembalikan bobot model ke kondisi terbaik yang pernah tercapai. Menurunkan learning rate kecepatan belajar sebesar setengah force seperti faktor 0,5 jika nilai error atau loss data validasi tidak jalan di tempat tidak turun selama 2 epochs agar model bisa belajar lebih teliti. Memulai proses training, model menggunakan data latihan atau trains DS dan dievaluasi dengan data validasi ValDS. Latihan direncanakan berjalan maksimum 10 tahap atau epochs dengan dipantau oleh fungsi callbacks di atas. Seperti gambar di bawah ini hasilnya. Dari sel ke-9, grafik akurasi dan loss. Membuat jendela grafik pertama dengan ukuran 8x4 inch untuk menampilkan matriks akurasi. Membuat garis grafik untuk perkembangan akurasi data latihan atau train. Membuat garis grafik untuk perkembangan akurasi data validasi atau validation. Memberi nama atau keterangan epochs pada sumbu X yaitu horizontal. Memberi nama keterangan akurasi pada sumbu Y yaitu vertikal. Menampilkan kotak legenda atau keterangan warna garis di dalam grafik. Memberikan judul utama pada grafik akurasi. Menampilkan visual grafik akurasi ke layar. Membuat jendela grafik kedua dengan ukuran 8x4 inci untuk menampilkan metrik loss atau error. Membuat garis grafik untuk penurunan nilai error data latihan atau training. Membuat garis grafik untuk penurunan nilai error data validasi atau validation. Memberi nama keterangan epochs atau sumbu X seperti di atas yaitu horizontal dan sumbu Y vertikal. Grafik kelas model CNN menampilkan visual grafik loss ke layar. Hasil dari grafik akurasi model CNN yaitu sebagai berikut untuk akurasi dan grafik loss model CNN untuk loss. Sel ke-10, evaluasi model pada data tes. Menguji model yang sudah dilatih menggunakan dataset penguji tes DS yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Fungsi untuk menggambarkan nilai error atau loss dan titik akhir. Untuk menampilkan hasil nilai error, loss, yang didapatkan dari dataset ke layar. Menampilkan akurasi akhir presentasi terbesar tebakan benar dari data tes ke layar. Untuk sel ke-11 yaitu classification report. Menyiapkan list kosong untuk menampilkan label asli Y true dan lebih hasil prediksi model Y bad.
Melakukan perulangan untuk mengambil semua gambar dan label asli dari dataset penguji atau tes DS. Meminta model untuk memprediksi gambar yang diberikan tanpa menampilkan log proses atau verbose. Mengambil indeks dengan nilai probabilitas tinggi sebagai hasil tebakan huruf dari model. Memasukkan model asli dan label hasil prediksi ke dalam list yang telah disampaikan sebelumnya. Membuat dan menampilkan laporan klasifikasi detail yang berisi nilai Regression, recall, event, score, dan akurasi per alfabet. Itu sebagai nukleus bagi contoh gambar di bawah hasilnya. Untuk yang sel ke-12 yaitu simpan model. Menyimpan seluruh arsitektur model, bobot atau fix, dan konfigurasi training ke dalam satu file atau ke dalam satu file format yaitu keras. Menampilkan pesan konfirmasi ke layar bahwa proses menyimpan model telah berhasil dilakukan. Dari sel ke-13 fungsi processing gambar upload sendiri, yaitu seperti membuat file gambar eksternal dan mengubah format warnanya menjadi grayscale skala abu-abu yaitu dengan huruf L. Mengonfirmasi objek gambar pil menjadi array numpy agar bisa dimanipulasi secara matematis. Jika background putih dan tulisan hitam, rata-rata pixel itu 127, balik warna ke pixelnya. Agar sesuai pola image, background gelap nilai mendekati 0, tulisan terang nilai mendekati ke 255. Mengubah tipe data pixel menjadi FAT32 untuk kebutuhan komputasi. Menemukan koordinat pixel yang berisi goresan tulisan atau nilai kecerahan yaitu lebih 20. Jika tulisan terdeteksi pangkas atau crop, gambar tepat di area sekitar huruf saja untuk membuang margin yang kosong. Mengambil dimensi tinggi yaitu huruf H dan lebar huruf W gambar setelah dipangkas. Membuat kanvas hitam baru berbentuk bujur sangkar atau kotak sempurna dengan ukuran terbesar antara H atau huruf W. Menghitung posisi tengah atau offset agar gambar huruf berada tepat di tengah kanvas kotak baru. Untuk menemukan metode interpolasi gambar atau line cross, menjaga kualitas ketajaman saat gambar diubah. Mengubah ukuran gambar kotak tersebut menjadi 20x20 pixel. Membuat bingkai hitam kosong akhir berukuran standar 28x28 pixel sesuai standar input model. Menaruh gambar huruf berukuran 20x20 tepat di tengah-tengah kanvas 28 untuk memberi margin kosong 4 pixel di setiap sisi. Menormalisasi nilai pixel kanvas ke dalam rentang angka 0.0 hingga 1.0. Mengubah dimensi array atau resp menjadi 12881 agar sesuai dengan format batch input model CNN. Mengembalikan data gambar yang sudah bersih dan terstandar siap untuk diprediksi model. Untuk sel ke-14 yaitu upload gambar huruf tulisan tangan dengan prediksi. Membuat dialog unggah file di Google Colab agar pengguna bisa memasukkan gambar tulisan tangan mereka sendiri. Melakukan perulangan setiap file gambar yang berisi diunggah oleh pengguna. Memproses gambar yang diunggah menggunakan fungsi membersihkan atau reprocessing dari sel ke-13. Memasukkan gambar yang telah bersih ke dalam model CNN untuk diprediksi hasilnya. Mengembalikan indeks kelas yang memiliki nilai kecocokan atau probabilitas paling tinggi. Mengambil nilai tingkat keyakinan atau confidence model dalam bentuk persentase. Mengonversi angka indeks menjadi karakter huruf kapital A sampai Z yang sesuai. Menampilkan visual gambar hasil olahan 28x28 pixel dalam skala abu-abu. Menghasilkan garis pembatas koordinat sumbu X dan Y plot. Memberikan judul di atas gambar berupa hasil tebakan huruf dan persentase keyakinan model. Memunculkan gambar dan judul tersebut ke layar. Lalu mencetak informasi teks akhir berupa file asli, huruf tebakan huruf, hasil tebakan huruf, dan tingkat akurasi prediksi. Seperti gambar tersebut yang telah terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.